kita telah sebutkan bahwa kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Hurmuzan di Tustar. Kemudian kita kisahkan juga bahwa Hurmuzan akhirnya ditangkap dan kemudian dibawa ya ke hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di kota Madinah. Maka kagetlah Hurmuzan melihat kesederhanaan Umar bin Khattab yang tak layak seperti rakyat jelata. Padahal beliau adalah seorang Amirul Mukminin yang kekuasaannya membentang dari Afrika sampai ke wilayah Persia. Ini menunjukkan betapa sederhananya ya pemimpin kaum muslimin ketika itu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, berkenaan dengan penaklukan kota Tustar di mana Hurmuzan berkuasa di sana, ada sebuah kisah yang kiranya penting juga untuk kita ungkapkan, yaitu kisah ditemukannya ya jasad seorang nabi yang dikenal sebagai Nabi Daniel. Ya, Nabi Daniel. Jadi di sana ada seorang nabi namanya Daniel dan dia dimakamkan di Tustar. Atau sebelum kaum muslimin mengalahkan orang-orang Persia, maka jasadnya Nabi Daniel ya ini dipajang atau disimpan tanpa dikuburkan dan dipakai orang-orang untuk mencari barokah agar turun hujan di tengah-tengah mereka. Bagaimana kisahnya dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, beliau membawakan sanadnya sampai kepada Abu Khalid ibn Dinar. Ya, Abu Khalid ibn Dinar mengatakan, haddatsana Abul Aliyah qala, bercerita kepada kami Abul Aliyah, beliau adalah seorang tabi'i. Beliau mengatakan, lama iftatahna ya Tustar wajadna fi mali baitil Hurmuzan sariran alaihi rajulun mayyit. Ketika kami berhasil menaklukkan Tustar, kami mendapatkan di antara harta-harta yang terdapat di istananya Hurmuzan terdapat sebuah ranjang. Tapi ranjang ini bukan ranjang yang biasa. Alaihi rajulun mayyit. Di atas ranjang tersebut ada seorang laki-laki yang telah meninggal dunia. Ada jenazah, ada mayat di atas ranjang tersebut. Inda ra'sihi mushafun, dan di atas kepalanya terdapat lembaran mushaf. Fa'akhadna al-mushaf fahamalnahu ila Umar bin Khattab. Maka kata Abu Aliyah rahimahullahu taala, ya, kami pun mengambil mushaf tersebut, lembaran-lembaran tersebut, lalu kami bawa ke hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi mayitnya itu masih utuh dan dalam keadaan sempurna, ya, tidak cacat sedikit pun, artinya tidak dimakan hewan, ya, dan tanpa diawetkan sama sekali. Ya, kalau diawetkan itu mumi, ya, seperti muminya Fir'aun, ya, seperti muminya Fir'aun. Tapi ini tidak, ya, jasad biasa diletakkan di atas sebuah ranjang tanpa ada cacat sedikit pun. Fada'alahu Ka'ab fa nasakhahu bil Arabiyyah. Kemudian Umar pun, ya, memanggil Ka'ab bin Malik, kemudian meminta agar Ka'ab menerjemahkan mushaf tersebut dalam bahasa Arab. Fa ana awwalu rajulin minal Arab qara'ahu. Maka kemudian kata Abu Aliyah rahimahullahu taala, ya, aku adalah orang yang pertama membaca terjemahan, ya, lembaran-lembaran tersebut dalam bahasa Arab. Faqara'tuhu mithla ma aqra'ul Qur'an hadza. Maka karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab, aku pun bisa membacanya sebagaimana aku membaca Al-Qur'an. Maka Abu Khalid bertanya kepada Abu Aliyah, faqultu li Abi Aliyah, maka nafihi, wahai Abu Aliyah, apa yang terdapat dalam lembaran tersebut? Apa yang tertulis padanya? Apa yang dikisahkan dalam lembaran-lembaran tersebut? Qala siyarukum wa umurukum wa luhunu kalamikum wa ma huwa kainun ba'd. Maka kemudian Abu Aliyah mengatakan di dalamnya terdapat, ya, kisah-kisah kalian, sejarah-sejarah kalian. Demikian juga berbagai masalah kalian. Demikian juga ucapan-ucapan kalian serta apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi ini semacam catatan, ya, wahyu. Qultu fama sonatum birrajul.
Lantas setelah kalian tahu apa isi dari lembaran-lembaran tersebut, apa yang kalian lakukan terhadap orang tadi? Qala hafarna bin nahri 13 qabran mutafarriqatan. Maka kami pun menggali ya di dekat sungai ya 13 lubang kuburan yang terpisah-pisah. Jadi mereka menggali 13 kuburan yang terpisah-pisah. Falamma kana bil lail dafannahu wa sawaina al-qubur kulluha linu'ammiyahu 'ala nas fala yanbishunahu. Nah, kemudian ketika datang waktu malam, kata Abu Aliyah rahimahullahu taala, kami pun memakamkan jenazah tadi lalu kami ratakan semuanya. Jadi ada 13 lubang, kemudian jasad ya orang tadi dimakamkan di dalamnya. Kemudian apa? Di dalam salah satu di antara 13 lubang tadi, lalu semuanya diratakan. Apa sebabnya? Kenapa mereka melakukan ini semua? Ya, untuk membutakan mata manusia. Artinya agar mereka tidak tahu ya di mana kuburan orang tersebut. Fala yanbishunahu, agar mereka tidak kemudian menggali jenazah tadi. Kemudian emang kenapa? Apa yang mereka lakukan dengan jenazah tadi? Kenapa kok harus disembunyikan? Kenapa harus kemudian dikuburkan dengan cara yang demikian unik? Digali 13 lubang, kemudian ditanam di salah satu dari lubang-lubang tersebut. Maka kemudian Abu Khalid mengatakan, fama yarjun minhu. Sebenarnya apa sih yang mereka harapkan dari jenazah tadi? Kenapa kok harus dikuburkan sedemikian rupa? Qala kanatis sama. Ya, idza hubisat anhumul matar barazu saririhi fayumtarun. Ya. Maka kata Abu Aliyah, ketika ditanya apa sih yang mereka lakukan dengan jenazah tadi, mereka punya kebiasaan apabila langit tidak menurunkan hujan, ya tidak turun hujan dari atas langit, maka kemudian mereka keluarkan ranjang tersebut bersama jenazah yang ada di atasnya. Fayum torun, maka mereka pun mendapatkan hujan. Ya, jadi kalau nggak hujan, lama nggak hujan, ya tinggal bawa jenazah tadi keluarkan dari rumah, langsung kemudian apa? Hujan terjadi. Ya. Man kuntum tadhunnuna rajul. Ya. Maka kemudian Abu Aliyah kembali ditanya, menurut kalian jenazah siapa itu? Siapa dia? Maka kemudian kata kata Abu Aliyah, qala rajulun yuqalu lahu ya Daniel. Dia adalah seorang yang bernama Daniel. Orang-orang Nasrani memanggilnya Daniel. Ya, jadi Daniel itu nama nabi. Orang Arab menyebutnya Daniel. Qultu mundzu kam wajadtumuhu. Maka kemudian Abu Aliyah bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, mundzu kam wajadtumuh, ya, sejak kapan kalian mendapati jenazah ini? Ya, qad mata, padahal dia telah meninggal dunia. Qala mundzu 300 sanah. Kemudian orang-orang mengatakan, kami telah mendapatkan jenazah ini selama 300 tahun. Ini jadi jenazahnya Nabi Daniel tadi sudah berusia 300 tahun. Berarti dia meninggal dunia setelah diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, termasuk dari kalangan nabi-nabi Bani Israel. Qultu ma taghayyara minhu syai'. Ya. Kemudian aku bertanya kepada mereka. Ini Abu Aliyah bertanya kepada orang-orang Tustar, ma taghayyara minhu syai'. Tidak ada perubahan sama sekali pada dirinya sejak 300 tahun. Qala la illa sya'aratun min qafah. Ya, tidak ada yang berubah kecuali beberapa rambut yang berada di belakang lehernya. Jadi ada bagian-bagian yang memutih dari rambut tersebut. Maka kemudian kata Abu Aliyah, inna luhumal anbiya ya la tablihal ard wa la ta'kuluha as-siba. Sesungguhnya dagingnya para nabi ya dia tidak akan hancur karena bumi dan juga tidak akan dimakan oleh hewan-hewan buas. Artinya yang namanya jenazah para nabi ya akan kekal abadi, tidak akan dimakan oleh bumi. Ya, berarti apa?
Daniel ini adalah seorang nabi, maka jenazahnya akan tetap seperti itu walaupun dia tidak dikuburkan, dan dia akan terjaga dari dimakan oleh hewan-hewan buas. Ya, maka ini yang ditemukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika mereka menaklukkan Tustar, ya, tempatnya Hurmuzan. Di sebagian riwayat disebutkan bahwa yang memerintahkan mereka untuk menggali 13 liang kuburan ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi kisahnya bukan hanya diriwayatkan dari Abu Aliyah, tapi juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik mengatakan, annahum lamma fatahu Tustar qala fawajada rajulan anfuhu dhira'un fit tabut. Ya. Ketika kaum muslimin menaklukkan Tustar, ya, maksudnya dari Anas, ya, Anas mengatakan ketika mereka berhasil menaklukkan Tustar, Anas mengatakan wajada rajulan anfuhu dhira'un fit tabut. Ya, ketika itu mereka mendapati seorang yang hidungnya mancung, ya, kemudian diletakkan di dalam sebuah peti. Kanu yastadhiruna wa yastamtiruna bihi. Dan dahulu penduduk Tustar mereka meminta pertolongan dan mereka meminta hujan dengan atau melalui jenazah tersebut. Ya, jadi bukan hanya minta hujan saja, tapi juga meminta kemenangan dengan apa? Mengeluarkan jenazah orang tersebut. Fakataba Abu Musa ila Umar bin Khattab bidzalik. Maka ini perbedaan dengan riwayatnya Abu Aliyah. Ternyata dalam riwayat ini dikatakan bahwa Abu Musa al-Asy'ari sebagai pemimpin tertinggi ketika itu, beliau mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mengkabarkan tentang apa yang baru saja mereka temukan. Fakataba Umar, inna hadza nabiyyun minal anbiya wa naru la taqulul anbiya wal ardu la taqulul anbiya. Maka Umar membalas surat tersebut. Beliau mengatakan, sesungguhnya yang kalian temukan itu adalah salah seorang nabi dari nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Maka api itu tidak akan memakan jenazahnya para nabi, demikian juga bumi pun tidak akan memakan jenazah para nabi. Waqat apa? Kemudian Umar menginstruksikan, anindur anta wa ashabuka, yakni ashab Abi Musa, fadfinuhu fi makanin la ya'lamuhu ahadun ghairukuma. Maka Umar pun memberikan instruksi, coba engkau dan temanmu lihat, ya, hendaknya kalian berdua menguburkan jenazah tersebut dalam suatu tempat yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya kalian berdua. Qala fadhahabtu ana wa Abu Musa fadafannah. Maka kemudian Anas bin Malik pun pergi bersama Abu Musa al-Asy'ari, lalu aku pun dan kami pun memakamkan jenazah Nabi tersebut. Di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah ini ada tambahan faedah bahwa pengkuburan dengan cara diam-diam tadi ini merupakan instruksi dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka yang menguburkan ketika itu adalah sahabat Anas bin Malik dan juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka inilah yang dilakukan oleh para sahabat, ya, ketika mendapatkan jenazah Nabi Daniel. Ya. Nah, apa tujuannya? Kenapa kemudian jenazahnya Nabi Daniel atau Nabi Daniel ini dikuburkan sedemikian rupa? Disebutkan oleh para ulama bahwa ini tujuannya adalah untuk menutup pintu keburukan. Kenapa barakallahu fikum? Karena, ya, dikhawatirkan orang-orang akan melakukan kesyirikan melalui jenazah Nabi tersebut. Ketika mereka menginginkan kemenangan, ya, mereka meminta kepada jenazah Nabi tersebut. Atau mereka ketika ada hajat-hajat mereka datang kepada Nabi tersebut. Maka pintu kejelekan yang semacam ini ditutup oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dengan cara apa? Dengan cara menguburkan Daniel di tempat yang tidak
diketahui oleh manusia. Ya, jadi mereka tidak bisa melakukan kesyirikan melalui jenazahnya Nabi Daniel. Antum bayangkan kalau jenazahnya diketahui, ya, seperti yang antum lihat sekarang, kita bisa lihat di masa-masa kita sekarang, banyak sekali orang-orang saleh yang kemudian ya kuburan-kuburan mereka dijadikan sebagai tempat untuk beribadah, tempat untuk memintakan hajat-hajat mereka. Mereka beribadah di kuburan tersebut, kemudian meminta kepada penghuni kuburan tadi yang mereka katakan ini sebagai orang soleh, sebagai waliullah, untuk memenuhi hajat-hajat mereka. Ya, maka ini merupakan perbuatan syirik. Tidaklah seseorang melainkan dia harus berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hajat-hajat mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Bukan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Kalau memang perkara tadi diperbolehkan, ya, datang ke kuburan orang soleh itu diperbolehkan, maka niscaya jenazahnya Daniel ini akan dimakamkan dengan cara yang pantas, kemudian tidak disembunyikan kuburannya. Bahkan kalau perlu semua orang tahu di mana kuburannya Daniel agar mereka bisa ya mengambil keberkahan atau agar mereka bisa berdoa kepada Daniel. Tapi kita lihat bagaimana instruksinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menutup pintu keburukan. Ya, diperintahkan untuk menggali 13 lubang di siang hari, kemudian di malam hari ya dimakamkanlah jenazahnya Daniel di tempat tersebut, lalu semua lubang diratakan sehingga tidak ada orang yang tahu di posisi mana Daniel itu dikuburkan. Ya, ini barakallahu fikum peristiwa yang terjadi ya setelah penaklukan Tustar. Ini didapatkan adanya jenazah seorang nabi yang telah berusia 300 tahun yang kemudian dimakamkan oleh kaum muslimin secara rahasia. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa yang memakamkan hanya 2 orang saja, yaitu Anas bin Malik dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian setelah penaklukan Tustar selesai, kemudian Hurmuzan pun telah dikirimkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka pasukan kaum muslimin tidak berhenti sampai di sana. Mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk menaklukkan penaklukan demi penaklukan di negeri Persia. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kana qad taqaddama anna Abas Sabrah tara biman ma'ahu min ilyatil umara ya min Tustar ila Sus. Dan telah disebutkan bahwa Abu Sabrah ya setelah mereka berhasil menaklukkan Tustar, mereka bergerak ya bersama ilmiyatil umara atau ilyatil umara, pimpinan-pimpinan tertinggi. Ya, mereka berangkat dari Tustar menuju ke satu tempat yang bernama Sus. Dalam sebagian khot ya, dalam sebagian cetakan bukan Sus tapi Suwais ya, Suwais atau Sus. Sekarang dalam bahasa Irannya Shush, kota Shush ya, itu terletak di bagian utara Basrah ya, dan dia sudah menjadi wilayahnya Iran di masa sekarang. Kalau Basrah masuk ke wilayahnya Irak, kalau Sus atau Suwais ini masuk ke dalam wilayahnya Iran, Dan bukan Suez ya, bukan Suez. Suez itu tempat modern. Ya, terusan Suez itu sebuah terusan yang memotong benua Afrika dengan benua Asia. Jadi dibuat kanal buatan yang menghubungkan ya Laut Mediterania, yakni Laut Tengah, dengan Laut Merah. Jadi Laut Tengah itu dihubungkan dengan terusan Suez yang terletak di negara Mesir. Ini Suez, beda. Ini Sus atau Suez, yaitu sebuah tempat yang berada di negeri Iran. Maka setelah Abu Sabrah berhasil menguasai Tustar, beliau pun melanjutkan perjalanannya menuju Sus atau Suez. Fanazalaha hinan wa qutila minal fariqaini khalqun katsir
Fa asyrafa alaihi ulama ahliha faqalu ya ma'syaral muslimin la tad'abu fi hisari hadzal balad fa inna na'thuru fima narwihi an qudama'ina min ahli hadzal balad annahu la yaftahu illa ad-dajjal aw qaumun ma'ahum ad-dajjal. Ya. Maka ketika itu ya, setelah terjadi peperangan, maka orang-orang yang atau para pembesar ya, para ulama dari kalangan orang-orang Majusi ya, mereka mengatakan ya kepada Abu Sabro atau kepada pasukan kaum muslimin, wahai kaum muslimin, janganlah kemudian kalian capek-capek dalam menghadang atau dalam mengepung negeri ini, karena sesungguhnya ya kami mendapati dari apa yang diriwayatkan dari para pendahulu kami ya min ahli hadzal balad, dari penduduk negeri ini, annahu la yaftahuhu illa ad-dajjal au qaumun ma'ahumud dajjal, ya, bahwa tempat ini tidak akan dibuka kecuali atau tidak akan ditaklukkan kecuali oleh dajjal atau dibuka oleh kaum yang bersama mereka ada dajjal. Ya, jadi mereka bersiasat kepada kaum muslimin. Ya, ya, jangan kalian capek-capek ini. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa membuka kota ini atau menaklukkan kota ini kecuali dajjal atau orang yang bersama dajjal. Ini membuat orang serba salah. Ya, kalau mereka gagal menaklukkannya, berarti apa? Berita yang dibawa oleh pembesar-pembesar kota Sus ini benar. Ya, bahwa apa? Kota mereka tidak akan pernah ditaklukkan kecuali oleh dajjal. Nah, kalau kaum muslimin berhasil menaklukkannya, berarti benar. Ya, bahwa pada diri mereka ini adalah dajjal, atau apa? Pada diri kaum muslimin terdapat ya dajjal, ya, ada dajjal di tengah-tengah mereka. Nah, ini yang diujarkan atau disampaikan oleh para pimpinan kota Sus. Ya. Qala wattafaqa annahu kana fi jaisy Abi Musa al-Asy'ari Safun bin Siyad, ya. Fa arsalahu Abu Musa fi man yuhasiruhu. Dan kemudian para ulama ahli sejarah mereka sepakat ya bahwa di tengah-tengah Abu Musa al-Asy'ari ada seorang yang bernama Safun, ya, Safun bin Siyad. Maka kemudian fa'arsalahu Abu Musa pun mengirimkan dia, mengutus dia ya ke hadapan para pasukan yang melakukan pengepungan terhadap kota Sus. Faja'a ilal bab, ya, fadaqqahu birijlihi fataqatta'atil salasil fatakassaratil aglaq. Maka kemudian dia pun maju ke depan pintu gerbang kota Sus. Kemudian dia pun mendorong dengan kakinya, artinya dia tendang pintu benteng kota Sus. Fataqatta'atis salasil. Maka kemudian putuslah rantai-rantai yang mengikat pintu benteng tersebut. Wa takassaratil aglaq. Bahkan bukan hanya rantai-rantainya yang putus, pintunya atau gembok-gemboknya ya yang mengunci dengan kokoh pintu gerbang kota Sus ini semuanya patah ditendang oleh Safun bin Siyad. Maka setelah terbuka pintunya, fadakhalal muslimun al-balad faqatalu man wajadu hatta nadu bil aman wadda'au ila sulh fa'ajabuhum ila dhalik. Nah, kemudian merangsek masuklah kaum muslimin ke dalam kota Sus, faqatalu man wajadu, maka kemudian mereka memerangi siapa saja yang berada di hadapan mereka. Hatta nadau bil aman wada'au ila sulh. Sampai kemudian penduduk kota Sus atau penduduk negeri Sus mereka memanggil kaum muslimin untuk membuat perjanjian keamanan dan mengajak mereka untuk melakukan perjanjian damai. Fa'ajabuhum ila dzalik, maka kaum muslimin pun menyetujui tawaran tersebut. Ya. Jadi kota Sus berhasil ditaklukkan akhirnya oleh kaum muslimin. Memang sempat terjadi peperangan sebelum
mereka takluk, tapi pada akhirnya karena melihat demikian kuatnya kekuatan kaum muslimin, orang-orang di kota Sus mengajukan gencatan senjata dan mengajukan permohonan menyerah kepada kaum muslimin. Qala wa kana ala Sus Syahriyar akhul Hurmuzan. Fastawwadha al-muslimuna ala Sus wa huwa baladun qadimul imara fil ard. Yuqalu innahu awwalu baladin wudi'a ala wajhil ard. Maka kemudian ketika itu Sus dipimpin oleh seseorang yang bernama Syahriyar, dan dia merupakan saudara laki-laki dari Hurmuzan. Maka kemudian kaum muslimin pun berhasil menguasai Sus, dan kota Sus ketika itu, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa baladun qadimul imara fil ard. Dia adalah kota yang sudah sangat lama dibangun di atas muka bumi ini. Jadi Sus adalah kota lama, adalah kota lama yang telah berdiri. Yuqalu innahu awwalu baladin wudi'a ala wajhil ard. Dikatakan bahwa kota Sus ini merupakan negeri pertama yang ditegakkan di atas muka bumi ini. Ini sebuah faedah bahwa ada yang berpendapat bahwa negeri Sus atau kota Sus ini adalah kota yang pertama dibangun oleh umat manusia di atas muka bumi ini. Kota apa? Kota Sus. Kota Sus sampai sekarang masih ada. Dan kota ini memiliki memiliki bangunan-bangunan yang sudah kuno sampai sekarang. Antum coba cek kota Sus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya nulisnya SHUSH, kemudian diikuti dengan kata Iran. Di sana banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah dari kerajaan Persia. Banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah dari peninggalan bangsa Persia sampai sekarang. Sampai sekarang kita masih bisa melihat athar atau bekas-bekas dari bangunan-bangunan lama Persia di kota Sus. Baik. Kemudian juga pada waktu yang tidak lama, kaum muslimin juga selain kota Sus yang berhasil mereka kuasai, mereka juga berhasil menguasai negeri Jundai Sabur. Ketika itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirimkan Abdullah bin Al-Fuqaimi, dan dia adalah seorang sahabi, dia adalah seorang sahabat. Abdullah bin Al-Fuqaimi, dia berhasil menaklukkan Jundai Sabur pada tahun 17 Hijriyah. Maka dengan demikian mulai jatuhlah negeri-negeri atau kota-kota di negeri Persia yang berada di wilayah Iran, mulai dari Tustar, kemudian Sus, dan juga kota Jundai Sabur. Semuanya berada di tangan kaum muslimin, Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemenangan demi kemenangan berhasil didapatkan oleh kaum muslimin. Jarang sekali mereka kalah dalam pertempuran untuk menaklukkan kota-kota di Persia. Lantas apakah kemenangan ini memberikan pengaruh kepada orang-orang Persia? Jawabannya tentu jelas. Kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin telah menyebabkan ketakutan di tengah-tengah mereka, dan telah menyebabkan mereka berupaya mengumpulkan kekuatan untuk bisa menahan laju kaum muslimin. Bahkan mereka bercita-cita untuk bisa mengeluarkan kaum muslimin dari negeri mereka. Dan ini upaya yang senantiasa dilakukan oleh Yazdajid sebagai Kisra Persia yang terakhir. Dia selalu berupaya untuk menggalang kekuatan. Bagaimana caranya agar kaum muslimin ini bisa diusir dari negeri mereka. Namun di lain sisi, barakallahu fikum, ternyata kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin ini justru menjadi pintu hidayah bagi sebagian pasukan Persia. Ketika mereka melihat kaum muslimin
berhasil mendapatkan kemenangan demi kemenangan, ini pun membuka mata hati mereka. Mereka pun melihat kaum muslimin ya berada di atas kebenaran. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qad tahawwala Yazdajid min baladin ila balad hatta intaha amruhu ila al-iqamah bi Asbahan. Maka Yazdajid ya, dia pun pindah dari satu negeri ke negeri lainnya, sampai kemudian perjalanannya berhenti dan tinggal beliau di Asbahan. Ya, Asbahan itu sebuah daerah yang terletak di Iran. Ya, tidak terlalu jauh dari kota Tehran. Ya, tidak terlalu jauh dari kota Tehran. Maka di sanalah ya Yazdajid ya dia berdiam diri. Waqad kana sarafa ta'ifatan min ashrafi ashabihi qariban min 300 min al-udhama alaihim rajulun yuqalu lahu Siwah atau yuqalu lahu Siyah. Maka kemudian ya Yazdajid sebagai seorang raja, dia telah mengarahkan sekelompok pasukan yang berasal dari orang-orang yang mulia. Jadi ada pasukan jumlahnya ya 300 ya, jumlahnya 300 orang pembesar. Qariban min 300 minal uzama. Tiga itu pasukannya ya berisikan kurang lebih 300 orang dari kalangan pembesar-pembesar Persia. Ya. Jadi Yazdajid dia pindah dari satu negeri ke negeri yang lain sampai kemudian dia tinggal di negeri Asfahan. Kemudian dia pun mengirimkan pasukan untuk mengalahkan kaum muslimin, jumlahnya 300 orang, ya 300 orang, tapi mereka bukan orang-orang sembarangan, tapi mereka adalah para uzama, ya para pemimpin Persia. Kemudian siapa yang menjadi komandan mereka? Alaihim rajulun yuqalu lahu Siyah. Ketika itu mereka dipimpin oleh seseorang yang bernama Siyah. Fakanu yafirruna minal muslimin min baladin ila baladin hatta fathal muslimuna tustar wa istakhor. Maka mereka ini punya kebiasaan ya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya sampai kemudian kaum muslimin ya berhasil menaklukkan Tustar dan Istojar ya atau Istakhor ya atau Istakhor. Ini dua kota yang dilakukan oleh kaum muslimin, Tustar dan Istakhor. Maka kemudian Siyah tadi, Siyah namanya, dia seorang jenderal, seorang komandan. Ya, dia bisa melihat kebenaran itu berada di pihak mana. Ya, tampak kebenaran di tengah-tengah pasukan Persia. Faqala Siyah li ashabihi, maka jenderal Siyah ini mengatakan kepada teman-temannya, para pembesar Persia, inna haula'i ba'da asyaqa wa dhillah malaku amakinal muluk al-aqdamin. Mereka ini yaitu kaum muslimin, setelah ya mereka mengalami masa yang susah dan kehinaan, sekarang mereka berhasil menguasai ya tempat-tempatnya para raja terdahulu. Jadi kekuasaan raja-raja terdahulu ini berhasil dicaplok oleh kaum muslimin, padahal mereka hidup dengan sangat sederhana dan dipenuhi dengan keprihatinan. Qala walayal kauna jundan illa kasaruh. Kemudian jenderal Siyah ini mengatakan, tidaklah pasukan ini bertemu dengan musuhnya kecuali mereka berhasil untuk menghancurkan musuhnya tersebut. Maka apa kesimpulannya? Wallahi ma hadza an batil. Maka demi Allah, kata jenderal Siyah, tidak mungkin kemenangan yang diraih oleh mereka ya ini muncul dari kebatilan. Kaum muslimin ya mereka senantiasa mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Mereka berhasil menaklukkan wilayah demi wilayah. Kata orang-orang Persia tadi, atau kata komandan Persia, tidak mungkin ini bisa diraih, ya. Tidak mungkin ini bisa diraih oleh seseorang yang pemikirannya batil, oleh orang-orang yang batil. Ya, maka kemenangan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang benar. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum.
apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan pertolongan kepada mereka, ya, akan Allah berikan pertolongan kepada kalian dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kalian. Kapan itu? Yani ketika kita, ya, benar-benar berada di atas kebenaran. Maka kaum muslimin berhasil mendapatkan kemenangan demi kemenangan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa yang terjadi pada Syiah? Setelah dia berpikir, nggak mungkin ini kaum muslim ini berada di atas kebatilan. Kenapa? Karena dia menang terus. Maka, ya, fadakhala fi qalbihil Islam wa azamatuhu. Maka ternyata masuklah di hatinya Syiah, ya, Islam dan keagungan Islam itu. Ya, Islam dan keagungannya mulai masuk, merembes masuk ke hatinya Jenderal Syiah. Faqalu lahu nahnu taba'un lak. Maka kemudian ternyata pasukannya tadi, yang sekian banyak orang tadi, ya, mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan sebuah ucapan yang di luar, ya, perkiraannya Syiah. Mereka mengatakan nahnu taba'un lak. Wahai Syiah, kami menjadi pengikut bagi dirimu. Artinya, ya, mereka mengikuti apa kata Syiah. Kalau kata Jenderal Syiah ini kita perang, mereka perang. Ya, kalau kata Jenderal Syiah ini kita masuk Islam, mereka masuk Islam. Maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu? Faba'atha Ammar ibn Yasir, ya, fi aduwin dzalika yad'uhu ilallah. Maka kemudian Ammar ibn Yasir mengirimkan utusan, ya, fi ghadawna dzalika yad'uhum ilallah. Maka ketika melihat pasukan Persia ini, ya, Ammar bin Yasir pun, ya, mengutus seorang utusan untuk mengajak prajurit-prajurit Persia tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya diajak untuk masuk Islam. Farsalu ila Abi Musa al-Asy'ari bi islamihim. Maka kemudian setelah mereka berhasil mengislamkan pasukannya Syiah, ya, Ammar bin Yasir pun mengirimkan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari mengkhabarkan tentang keislaman mereka. Jadi luar biasa, yang sebelumnya mereka memusuhi kaum muslimin, menganggap kaum muslimin ini sedang menginvasi wilayah mereka, tapi kemudian kesadaran itu terbuka. Tidaklah mungkin mereka ini mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa, bisa menaklukkan wilayah Persia dengan begitu cepat, ya, kalau mereka berada di atas kebatilan. Pastilah mereka berada di atas kebenaran. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari, ya, Abu Musa al-Asy'ari mengirimkan surat tentang apa yang harus dilakukan kepada orang-orang yang baru masuk Islam ini. Wa kataba fihim ila Umar fi dzalik fa amarahu an yafridu lahum fi alfain, ya. Maka kemudian Umar mengatakan hendaknya orang-orang yang baru masuk Islam ini diberikan sejumlah harta. Ya, berikan kepadanya setiap dari mereka, ya, 2000 dirham, 2000 dirham. Alfain. Jadi dikasih 2000 dirham, 2000 dirham. Berarti berapa? 4000 dirham. Ya, fa farada li sittatin minhum, atau diberikan 2 dirham, ya, 2000 dirham. Masing-masing orang diberikan 2000 dirham, 2000 dirham. Bukan 4000 dirham, tapi 2000 dirham. Qala wa farada li sittatin minhum fi alfain wa khamsumi'atin wa hasuna islamuhum. Kemudian ada orang-orang istimewa di tengah-tengah pasukan Persia tersebut, mereka berjumlah 6 orang. Maka mereka diberi uang dalam jumlah yang lebih. Mereka diberi, ya, 2500 keping dirham. Wa hasuna islamuhum, dan keislaman mereka demikianlah baik. Demikian baik. Ya, jadi mereka diberikan harta yang banyak untuk mengokohkan keimanan mereka. Ya, demikian diperbolehkan, ya. Di antara pihak yang boleh untuk menerima zakat adalah mu'allafatu qulubihim, orang-orang yang sedang dilembutkan hatinya, ya. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam, sebagaimana juga prakteknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa perang Hunain, ketika beliau berhasil mendapatkan ghanimah, rampasan perang, beliau bagi-bagikan ke tengah-tengah, ya,
ke tengah-tengah orang-orang Makkah yang baru masuk Islam. Orang-orang musyrikin Quraisy yang dahulunya memusuhi kaum muslimin, dia kasih harta. Ya, maka dalam sebagai riwayat dikatakan, ya, sesungguhnya Muhammad ini adalah rajulun jawad, ya, adalah seorang sosok yang sangat dermawan. Ada orang yang datang kemudian dia umumkan kepada kaumnya, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya aku baru saja datang dari sisinya Muhammad yang sama sekali tidak takut dengan kefakiran. Dia berikan apa yang dia berikan hartanya, ya, kepada orang-orang yang baru masuk Islam, maka menguatlah keislaman mereka. Nah, ini juga sama, ya, ketika pasukan ini mereka baru masuk Islam, maka diberikan uang. Ini berbeda dengan apa yang terjadi di sebagian tempat, ya, di negeri kita. Kalau ada orang yang baru masuk Islam dan dia biasanya orang kaya, ya, alih-alih dia diberikan uang atau diberikan harta untuk melembutkan hatinya, justru orang datang berbondong-bondong. Kalau melihat dia dari keluarga yang mampu, ya, si mu'alaf ini berasal dari keluarga yang mampu, maka mereka berbondong-bondong untuk membawa proposal, ya, butuh bantuan ini, butuh bantuan itu. Nah, ini suatu hal yang keliru. Justru orang-orang yang baru masuk Islam ini perlu dikuatkan hatinya. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikan harta agar mereka, ya, semakin kokoh dalam mencintai Islam. Dan ternyata efektif betul, ya. Setelah mereka diberikan harta, setelah mereka diberikan perhatian, ternyata mereka pun menjadi orang-orang yang banyak sekali jasanya, ya, kepada kaum muslimin. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, wa kana lahum nikayatun 'azimah fi qitali qaumihim hatta balagha min amrihim annahum hasaru hisnan, ya, famtana alaihim. Dan mereka ini memiliki peran yang demikian besar. Ini pengakuannya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa orang-orang yang baru masuk Islam ini memiliki peran yang sangat besar dalam memerangi kaumnya. Hatta balagha min amrihim annahum hasaru hisnan famtana alaihim. Sampai-sampai dikisahkan bahwa dalam sebagian misi mereka mengepung sebuah benteng yang tidak bisa mereka tembus sama sekali. Ya. Qala fajaduhum farama binafsihi fil lail ala babi hisn wa damma khatiyabahu bidamin. Maka bagaimana caranya agar mereka bisa membuka pintu gerbang, ya, kota tersebut? Maka ada salah seorang di antara orang Persia ini, rama binafsihi fil lail, ya, dia berjalan di tengah malam ala babi hisn, kemudian dia berjalan di depan, ya, pintu gerbang benteng tersebut, wa damma khasiyabahu bidam. Ketika itu dia sengaja untuk menaruh darah di pakaiannya. Jadi orang Persia ini pintar, jenius. Ketika tidak dibukain pintunya, maka dia bersandiwara. Ya, yang namanya perang, al-harbul khid'ah. Yang namanya perang itu dipenuhi dengan tipu daya. Maka ketika dia tidak berhasil, ya, orang-orang tidak berhasil dalam melakukan pengepungan, muncul salah seorang pasukan Persia ini yang sudah masuk Islam. Dia muncul di pintu gerbang di pintu gerbang salah satu kota. Kemudian dia basahi bajunya dengan darah, sehingga orang-orang terkesan bahwa dia adalah orang yang baru saja selesai berperang dari pihak Persia. Bajunya berlumuran darah. Ya, farama binafsi filail ala babi hisn padamma khatiyabahu bidam. Dia kemudian lulurkan darah ke bajunya. Falamma nadharu ilaihi hasibu annahu minhum. Maka ketika pasukan penjaga pintu melihat kepadanya, ya, ada orang Persia, dia asli Persia, kemudian bajunya berlumuran darah, apa yang menjadi pandangan para penjaga gerbang tersebut, ya, mereka berpikir bahwa telah terjadi sesuatu terhadap kaumnya. Ini ada orang sama-sama Persia, kemudian bajunya berdarah-darah, ya. Fahasibu annahu minhum, mereka mengira bahwa orang tersebut adalah bagian dari mereka. Fafatahu ilaihil bab al-hisan, ya, liya'wuhu wa thara ilal bawab faqatalah. Maka kemudian orang-orang pun merasa kasihan kepadanya, mereka membuka pintu gerbang, ya, agar bisa dia terlindungi dalam benteng tersebut.
wa thara ila al-bawwab faqatalah. Maka ternyata apa yang terjadi, ya, orang Persia tadi pun bangkit, yang orang Persia yang telah masuk Islam tadi bangkit, kemudian dia menuju pintu gerbang dan kemudian membunuhi para pengawal atau para penjaga pintu gerbang tersebut. Lalu dia buka, faja'a baqiyatu ashabihi fafatahu dzalikal hisan wa qatalu man fihi minal majus. Maka kemudian, ya, pasukan yang lain pun segera menyusul setelah dia berhasil membunuh penjaga gerbang. Dia buka pintu gerbangnya, mulailah berduyun-duyun pasukan kaum muslimin memasuki kota tersebut. Wa qatalu man fihi minal majus. Maka sekian banyak orang-orang Majusi yang kemudian dibunuh. Ila ghairi dzalika minal umur al-ajibah wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Dan kemudian kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, masih banyak lagi perkara-perkara yang mencengangkan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Persia yang baru masuk Islam ini. Bagaimana semangat mereka untuk mengalahkan musuh, ya, bagaimana semangat mereka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu semua luar biasa. Ya, maka itu semua luar biasa. Maka kemudian kata beliau, wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah pada diri seseorang, bisa jadi dia yang dahulunya semangat sekali dalam memerangi Islam berubah 180 derajat menjadi orang yang begitu bersemangat, ya, untuk mengorbankan diri demi kejayaan Islam dan kaum muslimin.